Assalamualaikum, selamat siang. Saya Wiwi Budianti, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pakuan. Sebagai lulusan S1 dan S2 dari program studi akuntansi dan mengambil konsentrasi perpajakan, saya mengajukan diri mengajar spesialis perpajakan dan akuntansi. Peraturan perpajakan berupa undang-undang sangat dinamis dan selalu mengikuti keadaan perekonomian atau kebijakan sosial suatu negara. Agar mahasiswa tidak hanya belajar melalui buku yang menjadi referensi karena isinya tidak update dengan peraturan, maka dosen harus senantiasa mengembangkan kemampuan mengikuti perubahan aturan dan memiliki pengalaman sebagai praktisi perpajakan dan akuntansi. Caranya dengan mengikuti pelatihan dan menjadi anggota profesi Ikatan Akuntan Indonesia serta Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Guna meningkatkan kompetensi di bidang pedagogik, dosen juga harus mampu melakukan pengelolaan pembelajaran. Maka itu, saya mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dasar teknik instruksional dan applied approach pada Agustus 2020 lalu. Pada tahun yang sama, saat kegiatan pembelajaran melalui online menjadi sesuatu yang utama, agar bisa mendelivery mata kuliah secara asinkronus, saya mengikuti kegiatan bimbingan teknis Student Center Learning dan media pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kreatif membuat media pembelajaran berbasis audio visual. Setiap dosen dianggap profesional jika memiliki sertifikat dosen. Video ini dibuat memenuhi syarat seleksi Serdos Gelombang 4 berupa dokumen pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Dosen wajib membuat penjelasan tentang salah satu mata kuliah meliputi delivery, interaction, dan assessment. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara delivery, interaction, dan assessment. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan delivery dalam pembelajaran. Universitas mewajibkan dosen menggunakan learning management system sebagai sarana perkuliahan. Sebab itu, saya menggunakan pembelajaran dengan LMS dan menggunakan Zoom atau GCR dan WhatsApp group untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah learning management system di mana saya sebagai pengampu mata kuliah sudah mendapatkan akun dan berdasarkan e-learning system saya memberikan mata kuliah perpajakan lanjutan, akuntansi, dan audit perpajakan. Untuk semester ganjil 2021 dan 2002 yang sedang berlangsung saat ini, saya mengampu mata kuliah etika bisnis dan profesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah berdasarkan rencana pembelajaran kuliah etika bisnis dan profesi. Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana hubungan filsafat, agama, etika, dan hukum dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi paradigma manusia utuh sehingga melakukan hal-hal bersifat etis yang membawa manusia pada kebahagiaan. Kuliah ini juga mengajarkan mahasiswa sebagai individu pelaku ekonomi dan bisnis yang bekerja pada perusahaan atau organisasi dan menjadi anggota profesi, khususnya nantinya menjadi akuntan profesional agar dapat mengambil keputusan etis dan memasukkan nilai etika dalam mengembangkan sistem tata kelola perusahaan, strategi, dan sistem pengendalian yang baik. Setelah mempelajari kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika,
mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Materi pembelajaran yang diberikan antara lain, pada kuliah pertama kita memberikan materi pengantar, landasan dasar, pengertian, dan konsep. Pertemuan kedua, membicarakan filsafat, agama, etika, dan hukum. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, teori etika dan moralitas konvensional. Secara lengkap, inilah materi pembelajaran hingga di akhir semester, mahasiswa diharapkan sudah dapat membuat keputusan bisnis dan juga keputusan yang beretika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interaksi. Apa yang sudah saya jelaskan berupa delivery tadi tidak akan berhasil dengan baik jika tidak ada interaksi dengan mahasiswa. Saya memilih sistem pembelajaran secara sinkronus, di mana dosen dapat memberikan materi dengan tatap maya melalui pertemuan Zoom. Pada saat inilah terjadi interaksi dengan mahasiswa. Sebelum kuliah dimulai, biasanya saya meminta mahasiswa membaca, memahami materi dengan cara menjelaskan kembali kepada kelas. Sebagian mahasiswa mendengarkan dan nantinya diarahkan untuk berdiskusi. Selanjutnya, dosen akan menerangkan materi berdasarkan buku referensi dengan menambahkan contoh-contoh kasus agar mudah dipahami. Untuk mewujudkan student-centered learning, di mana mahasiswa dapat belajar dalam kelompok dan secara individu untuk mengeksplorasi masalah, menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya menjadi penerima pengetahuan yang pasif, saya juga memberikan penugasan atau assignment antara lain berupa presentasi dan PR-PR tugas dari beberapa materi kuliah. Dengan penugasan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menjelaskan materi, namun juga menambah keterampilan dan akhirnya menghasilkan lulusan yang kompeten. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim agar kita bisa menerapkan konsep 6C dalam kebijakan kampus merdeka, yaitu C yang pertama adalah computational thinking, kemudian creative thinking, critical thinking, collaboration, communication, dan compassion. Berikut ini adalah contoh-contoh pembelajaran secara student learning center oleh mahasiswa yang sudah diunggah dalam kanal YouTube. Setelah mendelivery mata kuliah, mengadakan interaksi dan juga penugasan, tahapan selanjutnya tentu memberikan umpan balik berupa penilaian atau assessment. Melalui suatu sistem penilaian mata kuliah, saya memberikan bobot penilaian berupa presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPMK tersebut dan secara total bernilai 100%. Untuk penugasan akan diberikan penilaian berdasarkan satu, bahan presentasi, ini bobotnya 50%, kerapian 10%, ketepatan 30%, dan kreativitas serta ide 20%. Dari sisi visual, dinilai penyajian atau presentasi dari peta pemikiran, nilainya 50%, cara menyajikan 20%, dan ketepatan dalam menyajikan 30%. Demikian penjelasan mengenai delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah etika bisnis dan profesi.
Pada visual berikutnya, saya akan menayangkan rekaman proses pembelajaran yang berlangsung untuk beberapa kali pertemuan tatap muka. Untuk mengetahui tayangan tersebut lebih lengkap, pemirsa dapat mengakses melalui link berikut yang saya sertakan pada deskripsi. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan tayangan ini. Teriring doa, semoga kita senantiasa sehat, sehingga bisa terus melanjutkan tridharma perguruan tinggi. Salam. Kemudian untuk ekonomi, saya tambahin satu lagi Bu. Ekonomi mungkin udah jelas ya Bu ya, konteks etika yang kurang baiknya dari segi ekonomi ketika kita berusaha untuk mendapatkan kekayaan atau perekonomian yang bagus, tapi dengan cara licik seperti korupsi, mencuri, dan lain-lain. Seperti itu mungkin ya. Sekian dari saya Bu. Oke, terima kasih Wildan. Jadi sudah ada tadi 2 contoh ya dari Wildan. Korupsi itu salah satu perbuatan yang tidak beretika, dan sebenarnya korupsi bukan masalah perorangan saja, tapi bisa jadi masalah bangsa nih, ya. Kalau sudah mulai dari korupsi itu tinggi gitu, kecurangan di tempat lain pasti terjadi. Oke, jadi ini pengantar Bu Wiwi tentang etika ya. Kenapa kita mesti belajar etika begitu? Nah, kita masuk ke materinya etika ini sebenarnya. Oke, yang pertama ya, ini nanti kita sampai jam 11.30 ya. Kemudian Bu Wi bisa mungkin lanjutkan, nanti Bu Wi berikan rekaman video atau apa begitu loh ya. Oke, jadi ini kita mulai masuk ke materi bab 1. Ini sudah kalian pahami tadi ya, etika itu berasal dari apa begitu. Kemudian ada pengertian lain dari Dr. James Spillane selain Burton, tapi ini Bu Wiwi tampilkan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pendapat para ahli itu tentang pendapat para ahli tentang pengertian etika itu serupa ya. Menurut Dr. James Spillane, etika mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah kepada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian ada lagi pengertian ini dari ahli kita, Prof. Dr. Frans Suseno, ya, salah satu ahli filsafat ini. Etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Jadi, maksudnya di sini kalau kita lihat contoh-contoh tadi, kita itu bertindak harus dilandasi dengan etika, begitu kurang lebih ya. Kemudian menurut Sugarda Purbakawaca, etika itu merupakan filsafat berkaitan dengan nilai tentang baik buruknya tindakan dan kesusilaan. Jadi kalau tadi kalian melihat ada contoh sepasang sejoli, itu sebenarnya tidak sah-sah aja dilakukan di negara sana, tetapi itu mungkin kita menyebutnya ini tidak bersusila begitu ya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya dari etika? Etika ini bisa membantu seseorang mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai. Contoh yang paling mudah ini tadi Bu Wi sudah berikan contoh, misalnya kalian menghadapi ujian. Ujian online itu memungkinkan kalian bisa bekerja sama. Gak ada di antara siapapun kita yang bisa melihat kalian ini jujur atau tidak jujur. Tapi ya kalian tahu bahwa bekerja sama atau mencontek atau mencocokkan itu salah gitu. Nah, ketika kalian tahu itu salah, kalian akan menghindari
perbuatan untuk menyontek meskipun kesempatannya ada. Tetapi kalau kalian menganggap, oh nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, oh cuma kali ini saya lakukan, besok-besok enggak, ini kepepet dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau kalian tidak memiliki etika yang baik, tidak punya sesuatu yang apa namanya kuat gitu untuk mengambil sikap, nah ini akan kalian akan ambil sikap-sikap yang tentunya tidak beretika, membenarkan gitu ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke, jadi ini capaian pembelajaran lulusan di semester 357. Mungkin kalian pada mulai semester yang lalu lihat di contoh-contoh soal itu ya, ada apa ini CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan seterusnya. Jadi nantinya selain CPL, kita itu ini secara umum lulusan kita itu harus mempunyai sikap-sikap yang seperti terlihat di sini ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius gitu. Jadi mata kuliah etika bisnis pasti kita juga akan mengutamakan hal yang satu ini ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Nah, kemudian yang berikutnya ini capaian pembelajaran lulusan, ini capaian pembelajaran lulusan mahasiswa akuntansi. Tapi capaian pembelajaran mata kuliah ini nanti akan tercermin pada rencana pembelajaran semester. Ini yang nanti Bu Wiwi share belakangan ya. Baik, ini Bu Wiwi ingatkan saja bahwa capaian pembelajaran semester 3, 5, dan 7 adalah sebagai berikut. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ya, jadi kalau kita bilang kita belajar etika bisnis dan profesi, ternyata etika ini juga bagian dari moral, agama ya, yang menjadi juga tuntunan hidup kita sehari-hari. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian, sebentar ya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara.